only gift Jesus wants this Christmas. You buy gifts for all the other important people in your life. What are you giving Jesus for Christmas? Well, you ask, what could you possibly give God, who has everything? There is only one thing He wants this Christmas, you. God doesn't have your life unless you give it to Him. He doesn't have your trust unless you give it to Him. He gives you choices because He wants you to choose Him. This Christmas, you can either accept Jesus or reject Him. You trust Him, or you turn away from Him. You behold Him, or you betray Him. Give Jesus your life this Christmas. It's the only gift He wants. Rema hari ini, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Yakub ayahnya. Yakub memberikan jubah terbaik, kasih sayang dan perhatian kepada Yusuf. Di sisi lain, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Mereka menjualnya kepada orang Mesir, bahkan dalam perjalanan hidup di Mesir, Yusuf sempat menjadi tahanan di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Berkat-berkat yang Yusuf terima dari ayahnya seperti jubah yang bagus dan kasih sayang seolah-olah hilang dari Yusuf. Namun berkat yang Allah berikan kepada Yusuf tidak dapat dialihkan oleh siapapun. Yusuf yang sedang berada di dalam penjara diberi kesempatan untuk mengartikan mimpi raja. Hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Namun Allah sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buat orang yang taat dan takut kepadanya. Sejak saat itulah, Yusuf kembali mendapatkan semua yang sempat hilang daripadanya, bahkan lebih dari yang pernah ia dapatkan. Setiap orang tua tentu mengasihi semua anak-anaknya dan akan mengusahakan untuk memberikan yang terbaik. Namun tetap ada anak-anak tertentu yang menjadi favorit mereka dan akan menjadi langganan dalam menerima berkat, pertolongan, kemudahan dan hal-hal baik lainnya. Itu pula yang akan dialami anak-anak Tuhan yang mendapatkan favor khusus di hatinya. Tidak heran ada beberapa orang percaya yang dapat kita saksikan hidupnya seolah seperti dikejar mujizat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan tidak akan tertukar dan pemberian Tuhan tersebut akan diberikan kepada orang yang mendapat favor Tuhan. Itu sebabnya, selain iman, mari kita usahakan sekuat tenaga dan pikiran kita untuk mendekat dan mengetahui isi hati Bapa, sehingga kita dapat mengerjakan yang menyukakan hatinya dan menerima favor tersebut. Apa yang dimaksud favor Tuhan? Mengapa kita perlu favor Tuhan? Bagaimana cara kita mendapatkan favor Tuhan? Allah Roh Kudus, tolong setiap kami untuk dapat mengerti isi hati Bapa, sehingga kami boleh mengerjakan yang menyukakan hatinya saja. Beri kami kuasa dan pengurapan untuk mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Favor Tuhan membuat kita langganan mengalami mujizat. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan juga tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Satu hal yang harus kita ketahui adalah setiap kita punya kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Bagian kita adalah, ayo kita mau menjadi lebih baik, bagaimanapun kelamnya masa lalu kita. Mari kita jangan menjadi malu dengan keadaan kita saat ini, atau kita juga terkurung dengan masa lalu. Bahkan kalau kita mau, kita bisa menjadi seperti bunga teratai yang hidupnya di air yang kotor, bahkan di lumpur, tetapi bisa memberikan keindahan dan mengagumkan bagi begitu banyak orang. Ketika kita mau berproses dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat seburuk apapun masa lalu kita,
Tuhan bisa mengubah kita menjadi sesuatu yang indah. Dan kita juga bisa menjadi alat di tangannya Tuhan yang luar biasa. Bangkitlah dan menjadi jauh lebih baik. Jangan hanya sekedar menyesali masa lalu, tapi mari kita berubah dan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, medan pertempuran saudara dan saya terletak di mana? Di pikiran. Ini medan pertempuran. Jaga di sini. Kalau iblis datang menaruh pikiran yang buruk sama saudara, tujuannya apa? Untuk mencuri rest saudara. Supaya kamu khawatir, takut. Ketika kamu khawatir, takut, kamu mulai mencari pertolongan kepada orang lain. Kehilangan perspektif tentang Tuhan. Bingung apa yang harus saya lakukan. Hari ini kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kalau iblis datang sama saudara, menaruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu, tujuannya apa? Untuk mencuri rest kamu. Itu awalnya. Tujuannya adalah untuk membinasakan kamu. Apa yang harus kamu lakukan ketika iblis datang? Yang pertama, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Apa yang saya makan, saya minum, saya pakai. Jadi kalau iblis datang menaruh pikiran yang buruk dalam pikiranmu, jangan khawatir dan jangan dikatakan. Ketika timbul kekhawatiran, kalau iblis datang menaruh pikiran buruk dalam pikiranmu, muncul pikiran yang buruk, kemudian khawatir, kekhawatiranmu jangan dikatakan. Waktu pikiran yang buruk datang, stop, tawan. Tawan semua pikiran, taklukkan kepada Yesus. Waktu iblis datang menaruh pikiran yang buruk, stop dan jangan katakan. Jangan katakan. Taklukkan kepada pikiran Kristus. Cari pikiran-pikiran Kristus yang bisa menetralisir pikiran buruk yang iblis taruh dalam pikiran. Kalau tentang penyakitmu, cari tentang kesembuhan, tentang pikiran Tuhan. Kalau saudara periksa dokter dan dokter vonis, aduh bagaimana? Jangan dikatakan. Stop. Duduk diam di kaki Tuhan. Cari pikiran Tuhan. Di mana pikiran Tuhan? Dalam firman Tuhan. Yesaya pasal 53. Oh ya Tuhan, Engkau sudah dihancurkan, diremukkan, sampai tidak berbentuk lagi, supaya oleh bilur-bilurmu semua penyakitku disembuhkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Hari ini, aku datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur karena segala anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidupku. Aku bersyukur atas setiap nafas hidup, setiap anugerah, dan setiap berkat yang Kau berikan. Bapa, aku juga ingin bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah sumber kehidupan dan keselamatan, dan aku bersyukur karena Kau adalah Bapa yang penyayang dan setia. Saat ini aku datang dengan hati yang penuh pengharapan dan doa. Aku berdoa untuk setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh, kelemahan iman, dan masalah-masalah yang kuhadapi. Bapa, berikanlah kekuatan kepada tubuhku yang rapuh ini. Sembuhkan setiap bagian tubuhku yang terluka dan sakit. Aku percaya bahwa di dalam nama Yesus, setiap penyakit tunduk dan bersujud di hadapan-Mu. Bapa, aku berserah sepenuhnya pada kehendak-Mu. Jika kesembuhan ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk hidupku, aku bersyukur. Namun jika ada pelajaran yang harus aku ambil dari sakit yang kualami, berikan aku keteguhan hati untuk melewatinya dengan iman dan penuh kepercayaan padamu. Terima kasih, Bapa, karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, baik dalam sukacita maupun kesedihan. Dengan penuh syukur, aku mengucapkan doaku ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Dahulu kala, di sebuah desa hidup seorang pemuda berkekuatan luar biasa. Dia percaya bahwa ketekunannya akan membawa kesuksesan. Jadi saat dia mendengar bahwa ada seorang saudagar kayu sedang mencari pekerja, wah dia langsung menawarkan diri. Saudagar kayu pun menerima pemuda tersebut sebagai pekerjanya dengan upah yang memuaskan. Apalagi ketika pemuda itu tahu bahwa tempat kerja sangat dekat dengan rumahnya. Pemuda itu pun akhirnya mulai bekerja. Dia diberikan sebilah kapak dan diarahkan ke area hutan tempat dia akan menebang kayu.
Pada hari pertamanya, dia berhasil menebang dan membawa pulang 21 batang pohon yang besar. Wah, kamu sungguh luar biasa. 21 pohon dalam sehari, itu pencapaian yang luar biasa. Begitu puji saudagar kayu yang sekarang menjadi atasannya. Mendengar komentar tersebut, pemuda ini semakin semangat. Dia jadi termotivasi. Keesokan harinya, dia bekerja lebih keras lagi. Namun, kali ini dia hanya mampu membawa pulang 17 batang pohon. Dia pun mulai bingung. Pada hari ketiga dia berusaha dengan segenap tenaganya. Tapi hasilnya kok malah berkurang, hanya 10 pohon. Dan bahkan semakin lama jumlah pohon yang dia tebang semakin berkurang. Apa yang salah ya dengan saya? Gumam pemuda itu dalam hati. Dia merasa telah kehilangan kekuatannya. Dan akhirnya dia pergi ke saudagar kayu dan dengan rendah hati dia meminta maaf. Mengakui bahwa dia gak mengerti apa yang terjadi. Saudagar kayu itu pun akhirnya melihat kapak yang digunakan oleh pemuda tersebut. Dan dia bertanya, "Kapan kamu terakhir kali mengasah kapak ini?" Pemuda itu terkejut. "Mengasah kapak? Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Saya nggak punya waktu untuk mengasah kapak." Lewat kisah ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Terkadang kita memang perlu bekerja dengan keras sekuat tenaga. Tapi lebih perlu lagi untuk kita juga bekerja dengan cerdas. Mengasah kapak adalah metafora bagi usaha kita untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Dalam hidup, kita juga harus menyadari pentingnya berinvestasi waktu dan upaya dalam diri kita untuk terus menjadi lebih baik. Dengan kerja keras dan juga dengan kecerdasan, maka tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Jadi, walaupun sekarang kamu sudah bekerja keras, jangan lupa juga ya untuk berhenti sejenak mengasah kecerdasanmu. Kau Tuhanku yang mulia, Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapakku yang setia, yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku. Pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawas setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, melimpah bagiku. Kau Bapakku yang setia, yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku. Pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Ini
Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise, mari sama-sama nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan